Hafiz Zaman, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Tasikmalaya. Dan beliau pada malam ini akan menyampaikan materi yaitu menggapai surga dengan akhlak mulia. Maka dari itu kepada Ustaz Abu Qatada, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Fajar, seluruh tokoh, para alim dan seluruh ikhwan akhwat yang telah hadir di majelis yang mulia ini. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita sehat dan aman, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dalam waktu yang singkat ini, ya, karena waktunya udah malam, kita membahas seperti tadi telah dijelaskan, menggapai surga tertinggi dengan akhlak mulia. Kita akan bahas 3 sisi tentang akhlak. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak dalam bahasa kita adalah tabiat, karakter yang menjadi satu perangi tindakan yang ada pada seseorang, yang tanpa orang itu berpikir, tetapi akhlak akan menjadi satu sifat yang melekat pada diri seseorang. Itu dinamakan dengan akhlak. Yang dimaksud dengan akhlak di dalam Islam, ketika kita berbicara tentang akhlak, Islam membahasnya adalah luas. Akhlak di dalam Islam tidak dipahami dengan sempit. Dengan apa yang ada dalam pemahaman kita, akhlak itu identik karakter komunikasi manusia dengan manusia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang nabi kita, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu berada dalam akhlak yang mulia. Engkau itu memiliki sifat yang mulia. Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan tentang akhlak Nabi sallallahu. Qalat kana khuluquhul Qur'an. Ketika ditanya tentang baginda Nabi sallallahu, maka Aisyah menjawab, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Qur'ani. Maka akhlak di dalam Islam adalah berupa hakikat implementasi dari Quran, dan itu mencakup semua dimensi agama syariat. Oleh sebab itu para ulama membahas dimensi akhlak itu ada pada 4 dimensi yang sangat besar.
berkaitan dengan akhlak, yaitu alaqah, hubungan akhlak itu. Para ulama mengatakan yang pertama akhlak itu yaitu alaqatul insan ma'a khaliqihi. Akhlak artinya adalah berupa hubungan manusia dengan penciptanya. Oleh sebab itu dikatakan semulia-mulia akhlak adalah at-tauhid wal iman. Maka akhlak yang paling tinggi adalah iman dan mentauhidkan Allah. Dengan itu kebalikan akhlak yang paling buruk adalah asyirku wal kufru, syirik dan kufur. Karena ini adalah dimensinya akhlak kita kepada Allah, istislam, inqiyad. Di mana akhlak itu masuk di dalamnya istislam, inqiyad, berupa patuh, tunduk kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah. Maka ini adalah jadi bagian dari akhlak. Yang kedua, akhlak itu adalah alaqatul insan ma'al insan. Akhlak itu berkaitan hubungan manusia dengan manusia. Jadi berupa interaksi manusia dengan manusia. Maka digambarkan oleh para ulama dalam 3 dimensi, yaitu berupa akhlak manusia dengan manusia, dengan digambarkan basa satul wajhi indaliko wa badlu nada wa kafful adha. Jadi orang yang berkarakter baik dengan sesama manusia digambarkan dalam 3 dimensi besar. Yang pertama basa satul wajhi indaliko, orang yang ketika ketemu dengan sesama manusia, dengan sesama muslim lebih khusus, adalah yang berwajah ceria, yang berseri, yang tersenyum ketika ia ketemu dengan saudaranya. Badlun nada, orang yang punya empati, membantu, ringan tangan dengan saudaranya. Kaful adza, tidak melakukan bentuk-bentuk kedzaliman, adil, rahmat, kasih sayang. Ini adalah akhlak dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, akhlak itu mencakup alaqatul insan ma'an nafsihi. Akhlak itu adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. As-sabri wa ulul himmah, yaitu akhlak itu berupa karakter perangi seseorang dengan dirinya, yaitu sesuatu yang mesti melekat pada dirinya. Apa? Seperti memiliki kesabaran ketika dapat musibah, sabar. Ketika dapat perintah Allah, sabar. Ulul himmah, orang yang punya energi, tinggi cita-citanya. Syaja'ah, rujulah, kepribadian. Kalau dalam istilah hari ini, soft skill, interpersonal, itu berarti hubungan dengan pihak luar yang tadi. Interpersonal adalah regulasi diri, kesabaran, memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut. Itu yang berkaitan dengan pribadi. Dan yang ketiga, yang keempat, artinya di sini yang keempat, dimensi yang keempat akhlak mulia adalah alaqatul insan ma'al ghairul aqil minal hayawanat wal jamadat wa ila ghairi dzalika min makhluqatillah. Dimensi yang keempat, akhlak ini hubungan manusia dengan sesama makhluk selain manusia. Hubungan manusia kita dengan binatang, hubungan manusia dengan alam, dengan pepohonan,
dengan bebatuan dan dengan alam. Maka ini berkaitan dengan semuanya akhlak. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ad-dinu kulluhul khuluq. Agama ini semuanya adalah akhlak. Dan ini dimensi tentang akhlak di dalam Islam. Oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak di dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan sikap seseorang dengan temannya, sikap seseorang dengan tetangganya, sikap seseorang dengan orang tuanya, sikap seseorang dengan pemimpinnya. Tapi akhlak di dalam Islam adalah din, adalah agama. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menggambarkan tadi, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi SAW adalah akhlak Quran, berarti menjabarkan tentang sifat terpuji yang ada dalam Al-Quran menjadi sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak yang pertama tadi dikatakan akhlak bersama Allah, akhlak bersama pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak seorang manusia dengan Allah? Tauhiduhu wal iman, istislam, inqiyad, at-ta'ah, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah tauhiduhu, kita mentauhidkan Allah. Wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wal iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad wal istislam wa ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan ini dinamakan aslul khuluq, adalah pokok dari akhlak itu semua. Maka mentauhidkan Allah akhlak yang paling mulia. Melaksanakan perintah Allah, menunaikan salat, menunaikan puasa, menunaikan haji, menunaikan zakat, melaksanakan semua perintah Allah adalah bagian dari akhlak. Meninggalkan semua larangan Allah, tidak syirik, tidak kufur, tidak nifak, tidak melakukan maksiat, itu adalah bagian terpenting dari akhlak. Nah, kemudian akhlak ini tadi dijelaskan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya, dan hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Ya. Ini adalah dimensi akhlak. Nah, oleh sebab itu kalau kita berbicara negara ini, kan, kita belajar yang harus diperhatikan di semua pesantren, di lembaga pendidikan, semuanya. Kita kan belajar biologi, tidak ada hubungannya dengan akhlak. Oleh sebab itu sering banjir di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang semestinya dengan alam ini. Maksudnya tidak penambangan liar. Mestinya kita tahu mana yang layak ditanami, mana yang tidak. Kalau saya pergi ke atas tadi ya, ke Boyolali atas itu kan, karena kita tidak nyambung gitu. Belajar biologi tidak berkaitan dengan tata kelola alam. Padahal kita sudah menyebutkannya ilmu alam. Buat apa kita belajar ilmu alam kalau tidak menjadi karakter kita dengan alam? Contohnya, karena dimensinya sangat luas. Itu poin yang pertama, karena waktunya sempit. Poin yang kedua yang harus kita pahami tentang akhlak. Akhlak yang mulia, yang akhlak itu ada dalam Quran, yang semua akhlak itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena sumber akhlak di dalam Islam Al-Quran dan Sunnah. Prakteknya ada pada diri Nabi SAW, prakteknya ada pada para sahabat,
prakteknya ada pada orang-orang soleh dalam sebuah sejarah kehidupan manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia, apa urgensi akhlak mulia dalam kehidupan kita? Kalau kita gambarkan 3 dimensi hidup, hidup pribadi, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara. Kita kan tidak lepas dari 3 dimensi, kalau disebutkan mungkin 4 dimensi. Kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, kehidupan masyarakat interaksi, dan kehidupan kita bernegara. Akhlak mulia adalah bekal untuk sukses dalam semua hal. Dan akhlak mulia ini sebuah mizan, satu timbangan. Dan akhlak yang mulia ini sesuatu yang akan mengangkat derajat individu, derajat satu keluarga, derajat satu masyarakat, dan derajat dalam sebuah mekanisme negara. Nah, oleh sebab itu kita ketahui ya bahwa Indonesia mengusung istilah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter. Kenapa? Karena dirasakan dalam semua lini kehidupan kita, dirasakan bahwa karakter ataupun akhlak ini nampak adanya satu bahasa Arabnya kholal, artinya kita melihat kerusakan akhlak. Saya kira kalau saya mengatakan cerita Freddy Sambo itu tidak akan ada dalam instansi kepolisian jika karakter itu ada, yang merupakan buah dari pendidikan kita. Dan akan lebih sedikit koruptor kalau karakter itu ada, karakter kejujuran, karakter amanah, dan sebagainya. Kholal dalam akhlak itu kerusakan dalam sebuah sistem kehidupan manusia. Kita bacakan satu hadis yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 perkara yang Nabi SAW berlindung dari 5 perkara ini. Dan 5 perkara ini berkaitan dengan pergeseran akhlak yang akan menghancurkan sistem kehidupan satu lingkungan hidup. Perhatikan hadisnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baginda Nabi SAW setelah menunaikan sholat, mengimami, lalu beliau menghadap kepada para sahabat dan beliau menghitab orang-orang muhajir. Iyal muhajirun, ini beliau mengatakan, wahai muhajir, qala khamsu khisalin fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Kata beliau, wahai kaum muhajir, aku berlindung kepada Allah tentang 5 perkara untuk tidak menimpa kepada kalian. Dan ini berkaitan dengan akhlak. Jika akhlak ini ada di tengah-tengah kalian, maka Allah akan menimpakan 5 musibah juga, 5 keburukan menimpa kepada kalian. Qala lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fashafihim ta'un wal auja'u allati lam takun madaw fi qaumil ladzi madaw walan tamkusu al mikyala wal mizana ila ukhidu bisinina wasidatil maunati wajura sultani walam tamna'u zakata amwalihim ila muni'ul qataru walam yankudu ahdallahi wa rasulihi ila salatallahu aduan min ghairihim
fa akhadhu ma fi aydihim wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah aw tahayyaru ila ja'alallahu bainahum ba's. Nah, ini namanya pergeseran moral, pergeseran tentang akhlak. Beliau mengatakan 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah. Jadi menunjukkan kalau berlindung ini keburukan. Yang pertama, tidaklah fahisyah. Fahisyah ini perzinahan. Tidaklah tersebar perzinahan dalam satu kaum, komunitas, satu negeri, satu kampung, satu desa, satu kabupaten, satu kegubernuran, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka penyakit kulit taun atau penyakit yang tidak pernah Allah timpakan kepada kaum sebelumnya, seperti HIV. Jadi dalam hadis ini disebutkan akhlak mulia adalah menjaga kehormatan, menjaga faraj, yang dinamakan iffah. Akhlak mulia menjaga kehormatan, menjaga faraj, tidak melakukan perzinahan. Jika terjadi pergeseran hidup manusia dengan tersebarnya perzinahan, maka Allah akan menurunkan satu musibah yang besar, yaitu berbagai penyakit. Ya, termasuk salah satu sebab Allah menurunkan penyakit corona di dunia ini, salah satunya adalah karena perzinahan. Karena yang dinamakan penyakit tadi tidak mesti yang dinamakan taun dalam arti nasnya taun saja. Apanya? Berupa wabah. Yang kedua kata Nabi SAW, walam yanqusu al-mikyala wal mizan. Dan tidaklah satu kaum itu mengurangi takaran dan timbangan. Berarti apa? Nilai amanah, nilai keadilan udah tidak ada. Ya. Maka Allah akan menurunkan musibah apa? Kemarau panjang, sidatul maunah, yaitu sulitnya tentang ekonomi, sempitnya tentang ekonomi, wajurul sultani, dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Apa? Pergeseran moral dari amanah, gish diganti dengan gish, ketidakadilan, kecurangan gitu kan. Kita lihat sekarang kan banyak orang juga, contoh itu sederhana di jalan jual dukuh. Kalau kita beli di supermarket harganya 12.000, di situ harganya 8.000. Ternyata kiloannya cuma 6 on, bukan 1 kilo. Kalau kita protes, kenapa ini kok kurang? Ya kalau 1 kilo ya 12.000 katanya. Kan ini 8.000 ya, kiloannya 6 on sih. Atau harga apa itu? Harga jeruk. Kalau kita beli di sana harganya 30.000, di situ 15.000. Tapi kecil sekali setengah kilonya. Ya walaupun itu bukan tipuan yang nyata, tetapi kejujuran itu udah berkurang, bergeser. Maka Allah Ta'ala akan menimpakan kesulitan dalam ekonomi. Yang ketiga kata Nabi SAW, dan tidaklah satu kaum menahan zakat mereka kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Berarti apa? Dari dermawan bergeser akhlaknya adalah bakhil, pelitnya, karena tidak menunaikan zakat. Pergeseran. Dan tidaklah mereka melanggar batasan Allah dan batasan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Berarti pergeseran. Banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang tidak puasa. Ya. Nilai-nilai taat kepada Allah bergeser. Kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh mereka kepada mereka. Lalu yang kelima, kalau tadi mungkin semua rakyatnya, kalau yang kelima itu pada para pemimpin. Dan tidaklah para pemimpin
di tengah-tengah umat Islam tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan persengketaan di antara mereka, pertikaian, pertumpah darahan dan sebagainya. Hadis ini menunjukkan bahwa pergeseran akhlak akan terjadi pergeseran tentang sistem hidup. Maka menjaga akhlak mulia itu awal dari semua kebaikan untuk individu, untuk masyarakat, dan untuk negara. Kita mengenal ya untuk hidup kita pribadi dalam istilah dunia pendidikan. Allah menyebutkan dalam Quran, contohnya Allah menyebutkan dalam Quran, kalau antum ingin kerja sukses, hidup sukses nih, bagian akhlak bagian terpenting. Lihat dalam surah Al-Qasas ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya abati istajirhu fa inna khaira man istajarta al-qawiyyu alamin. Wahai bapakku, kerjakanlah dia, maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Dan sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud di situ adalah Nabi Syuaib dengan anaknya. Kerjakan dia. Kenapa katanya? Karena Nabi Musa itu al-qawiyyu. Kalau sekarang dikatakan punya hard skill, punya kemampuan skill. Untuk apa? Untuk mengembala, fisiknya kuat. Bagaimana tidak kuat Nabi Musa? Ada batu, orang lain diangkat 100 orang, oleh beliau diangkat sendiri, gitu kan? Qawi. Antum juga sama, ingin kerja, ingin apa kan mesti punya skill. Dinamakannya hard skill, kemampuan untuk melakukan sesuatu, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi tidak cukup. Allah menyebutkan apa? Al-Amin. Al-Amin ini identik dengan akhlak. Dalam istilah hari ini adalah soft skill. Orang yang punya kecerdasan tapi tidak berakhlak rusak kan gitu. Jadi dalam Al-Quran senantiasa disebutkan akhlak mulia ini. Coba kita lihat akhlak mulia dengan skill. Kita lihat seorang nabi namanya Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dikisahkan di dalam Al-Quran. Salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Naml. Kita ambil contoh akhlak Nabi Sulaiman, dan itu diakui oleh Ratu Saba. Apa akhlak? Bikin surat. Nabi Sulaiman diberitakan oleh Hudhud. Kata Hudhud, aku datang dari negeri Sabah binaba'in yakin, dengan berita yang meyakinkan. Apa beritanya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjudu min dunillah. Disebutkan ayatnya. Itu Hudhud baru datang dari negeri Sabah. Dia mendapatkan satu kerajaan yang dipimpin oleh wanita yang memiliki singgasana yang sangat agung, singgasana yang sangat mewah. Tapi mereka sujud bukan kepada Allah, mereka sujud kepada matahari. Lalu dalam potongan ayat itu Nabi Sulaiman menyuruh Hudhud, Qala sananduru asadaqta am kunta minal kadhibin idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhu fandur mada ta'murin. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lihat di sini. Budi pekerti akhlak. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh Hudhud bawa surat, yang mana isi surat itu ajakan masuk Islam kepada Ratu Saba. Bagaimana Ratu Saba
dia mengumpulkan semua penggawa kerajaannya, menteri-menterinya kalau sekarang. Dia berkata, inni ulqiya ilayya kitabun karim, telah diberikan kepadaku apa? Satu surat yang mulia. Berarti apa? Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan diksi, kosakata, tulisan yang sangat indah untuk dibaca, menyentuh hati. Dan di situ dikatakan innahu min Sulaiman. Jadi berarti di situ disebutkan ini surat dari Sulaiman. Kemudian menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Hudhud diajari akhlak. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, fa'alqih ilaihim. Nanti kamu, karena waktu itu belum ada ya WhatsApp ya. Jadi Hudhud itu jadi posgiro. Dia bawa surat yang terbangnya jauh 2000 km ya. Dari Nabi Sulaiman dari Palestina, dari Masjidil Aqsa gitu ya. Itu terbang menuju negeri Yaman 2000 km. Berarti Hudhud itu fisiknya kuat, dan ini menunjukkan rujulah saja. Ya, kalau antum kan beda ya. Kita juga jadi ustadz, baru kajian pulang dari sini besok udah tidak ngajar. Tapi Hudhud itu rujulah saja, fisiknya kuat, dan ini akhlak ya, akhlak mulia. Karena yang memiliki amanah dan tanggung jawab. Begitu. Kemudian disuruh untuk melemparkan di depan Ratu Saba. Tapi kata Nabi Sulaiman, lalu kamu pergi dan lihatlah dari kejauhan. Jadi tidak ditongkrongin di situ suratnya. Ini akhlak gitu kan. Budi pekerti. Tabi'ah ada yang itu ditempuh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tentunya ini adalah satu keagungan, satu kemuliaan, akhlak mulia. Akhlak mulia. Kita ambil contoh di sini yang lainnya. Ketika Ratu Saba sangat tahu akan pasukan Nabi Sulaiman, karena Ratu Saba itu tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Nabi Sulaiman itu ditundukkan apa? Ditundukkan bangsa jin. Ditundukkannya semua manusia, ditundukkan semua binatang, burung-burung menjadi pasukannya. Maka Ratu Saba ketika mengumpulkan para penggawanya apa? Meminta pandangan apa yang mesti harus dilakukan kepada Nabi Sulaiman ini. Ya, para penggawanya menyebutkan bagaimana kalau kita ini membawa pasukan saja. Tapi Ratu Saba itu punya kecerdasan. Dia mengatakan tidak mungkin ada satu kekuasaan yang akan dengan rela datang tanpa menguasai. Maka kata Ratu Saba, kalau begitu apa? Dia mengatakan wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ur mursalun. Ya, supaya kerajaan Nabi Sulaiman tidak menguasai kerajaan kita, bagaimana kalau kita kasih aja hadiah? Maka Ratu Saba itu mengutus utusannya membawa hadiah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, tapi lihatlah di sini budi pekerti, keluhuran Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikatakan dalam ayat setelahnya apa? Falamma ja'at Sulaiman, falamma ja'a Sulaimana qala atumidunni bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadikum tafrahun. Nabi Sulaiman itu punya kepribadian yang sangat agung. Artinya apa? Tidak begitu gampang mengambil hadiah, karena ini merupakan syaja'ah, rujulah, dan ini menjaga diri pribadi. Dia mengatakan, ya, kembalikan itu
disuruh dikembalikan. Disuruh dikembalikan. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, kami ini negara yang berdiri sendiri, negara yang lebih lebih makmur daripada negara kalian, dan sesungguhnya kalian lebih butuh dengan hadiah ini daripada kami. Disuruh pulang lagi. Maka Ratu Saba mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang betul-betul rujulah syaja'ah, bukan hanya memiliki pasukan, bukan hanya memiliki tentara, tapi kepribadiannya adalah bukan orang yang selalu meminta, kan? Kepribadian ini akhlak mulia. Maka apa endingnya? Endingnya Ratu Saba datang dengan legowo dan masuk Islam. Dan ini akhlak mulia. Akhlak mulia dalam sejarah. Jadi akhlak mulia ini akan menjadi satu sebab kesuksesan dalam hidup. Baik dalam kehidupan dunia, apalagi kita akan diakhiri dengan tentang akhirat nanti. Ini sejarah membuktikan. Dalam sepanjang sejarah itu orang berakhlak itu mulia dan selalu ditolong Allah Ta'ala, menang orang mulia itu. Saya berikan contoh-contoh sederhana akhlak. Pasukan Ziyad bin Tariq ketika mengalahkan Romawi, mengalahkan negara-negara besar waktu itu dicukupkan dengan kisah satu botol air minum ketika pasukannya berada di lautan. Dikisahkan bahwa satu botol air minum itu tenggelam ke bawah, ke lautan. Maka di antara mereka itu langsung menyelam dan mengambil air apa? Air botol itu. Mereka berkata, air botol saja mereka mengorbankan ancaman nyawa untuk ngambil satu air botol. Berarti tidak mungkin kalau ada pasukan dari kami akan dibiarkan hidup ketika berperang. Menunjukkan apa? Syaja'ahnya, rujulahnya yang nampak dalam kehidupan mereka. Kita lihat Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala dalam sejarah yang sangat agung. Beliau menaklukkan Konstantinia, Istanbul, bagian dari negara Turki, Istanbul, yang sering dikunjungi orang umroh juga mampir ke sana, Istanbul. Ada gereja namanya Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid. Lihat, Muhammad Al-Fatih dalam sebagian ahli sejarah mengatakan beliau jadi pemimpin dalam umur 18 tahun. Sebagian ahli sejarah mengatakan memimpin peperangan mengalahkan Ambaratur, tentara yang kuat, pasukan yang kuat, negara yang kuat di saat itu, karena nilai syaja'ah dan uluwil himmah. Makanya dalam kitab Uluwil Himmah dikisahkan tentang Muhammad Al-Fatih. Beliau termotivasi dengan satu hadis yang dikabarkan oleh Nabi SAW. La yubtihanna Konstantinia alaya di rajulin. Bahwa Nabi SAW mengatakan betul-betul Konstantinia ini akan apa? Akan dikuasai, dimenangkan, dikalahkan oleh seseorang. Tapi seseorang ini tidak disebutkan namanya. Di zaman para sahabat, Umar merencanakan untuk mengalahkannya. Karena Umar Ibn Khattab mampu mengalahkan Parsi dan Romawi. Tapi Konstantinia belum. Di masa Utsman bin Affan tidak. Apalagi di masa Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika terjadi fitnah di tengah-tengah umat Islam saat itu. Dan beberapa kekuasaan Islam tidak. Sampailah seorang pemuda yang memiliki rujulah syaja'ah, namanya Muhammad Al-Fatih. Beliau termotivasi dengan hadis itu, yaitu dikatakan benar-benar Konstantinia itu akan
dikuasai dan dimenangkan oleh yadi rajulin. Kata-kata yad artinya dalam kekuasaan seseorang. Maka disebutkan dalam potongan sejarah, beliau mengumpulkan ribuan tentara dan mengumpulkan ratusan perahu. Beliau berpikir satu malam, karena Konstantinia ini, Istanbul ini dibentengi, itu teluknya itu dibenteng 80 kaki, 80 hasta, sekitar 40 meter. Dan bentengnya itu terbuat dari marmer. Maka di situ ada di teluk namanya Marmaro, karena memang banyak marmer di sana. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan senjata-senjata di saat itu. Dan teluknya di apa? Dibuat rantai yang ukurannya cukup jauh dari tepinya, yang apabila ada perahu-perahu yang masuk ke negara itu dihancurkan. Dengan digerakkan itu rantai, itu hancur semua perahu-perahu, nggak bisa masuk. Maka Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala berpikir, bagaimana membawa perahu-perahu ini masuk ke sana dan bagaimana mengalahkan mereka, tapi dengan satu keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW mesti benar. Maka beliau berpikir, akhirnya mengumpulkan babi-babi dan dibunuhlah babi-babi itu. Kemudian minyak babi itu dipakai untuk menaikkan perahu ke bukit yang bisa melewati itu teluk. Maka disebutkan dalam sejarah itu, beliau mengumpulkan 70 perahu besar yang bisa meluncur melewati itu membawa pasukan. Maka tentara Ambaratur yang dalam sepanjang sejarah belum ada yang mengalahkan kekuatan pasukannya itu, melihat mujizat, melihat karomah yang ada di saat itu takut, sehingga tidak terjadi peperangan berarti waktu itu. Dan Muhammad Al-Fatih masuk ke Istanbul dalam kondisi tidak terjadi peperangan yang membunuh banyak orang waktu itu. Masuk, kemudian semua orang Nasrani disuruh masuk ke gereja yang namanya dinamakan Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid. Nah, pertanyaan besar, apa di antara sebab suksesnya Muhammad Al-Fatih? Selain itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada sebab. Apa? Uluwil himmah. Jadi akhlak mulia, uluwil himmah itu akhlak mulia. Saya beri contoh bahwa akhlak ini sumber kesuksesan. Antum tahu seorang murid Imam Ahmad namanya Baqi Ibnu Makhlad. Baqi Ibnu Makhlad, lihat di Syiar Alam Nubala, cari Baqi Ibnu Makhlad Al-Andalusi, dari Spanyol. Beliau menjadi muhaddis dan menjadi murid besar Imam Ahmad. Apa ceritanya? Ceritanya beliau berjalan dari Andalus. Pakai pesawat? Belum ada. Pakai kereta api? Belum ada. Pakai kapal besar? Belum ada. Berjalan dan mengarungi dengan sampan menemui Imam Ahmad yang ada di Baghdad, yang ada di Irak. Ada nggak thalabul ilmi yang seperti ini hari ini? Nggak ada. Ya, antum juga yang santri-santri inginnya enak kan belajar ya, hari ini beda. Nah, Baqi Ibnu Makhlad mencari masjid yang mana Imam Ahmad mengajarkan Musnad Ahmad. Imam Ahmad dikasih tahu bahwa Imam Ahmad dicekal karena waktu itu ketika terjadi fitnah khalqul Quran, Imam Ahmad dilarang membuat majelis taklim. Nggak ada majelis taklim dibuka oleh Imam Ahmad. Tapi Baqi Ibnu Makhlad tidak berhenti di situ. Dia tidak mengatakan begini, kalau begitu saya pulang lagi lah ke Andalus, ke Spanyol. Enggak.
Dia ternyata berpura-pura ya menjadi seorang pengemis, bajunya compang-camping, bawa tongkat, kemudian diikat dengan imamah. Dia mengetuk pintu Imam Ahmad. Assalamualaikum. Disangkanya pengemis. Kata Imam Ahmad, aku menyangka bahwa engkau bukan orang sini. Jadi Imam Ahmad tahu bukan ahlu Baghdad. Ini karakternya beda. Apakah engkau datang dari Afrika? Ya, seperti Maroko? Enggak. Saya datang dari negara yang lebih jauh yang kau sangka. Dari mana? Dari Andalus. Mau apa engkau kesini? Aku ingin mengambil hadis darimu. Kata Imam Ahmad, saya dilarang. Tidak langsung pulang. Dia berkata, wahai imam, aku punya cara untuk mendapatkan hadis darimu. Bagaimana? Kata Imam Ahmad, aku akan mendatangimu setiap hari dengan seperti ini, dan aku meminta kepadamu mengemis hadis, bukan mengemis uang. Berarti Imam Ahmad bukan mengajar, karena ini memberikan kepada orang yang meminta. Aku akan membawa pensil di sini, membawa kertas, dan aku akan mencatat hadis. Beliau berhari-hari begini gitu ya. Sampai pada kepemimpinan Al-Wasit, berubahlah sistem negara karena pemimpinnya menjadi ahli sunnah. Setelah dialognya Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ab, pemimpinnya jadi Sunni, maka dikeluarkanlah Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad selalu menceritakan muridnya Baqi Ibnu Makhlad. Kenapa? Karena dari sisi sobar. Jadi kita sobar itu indah dalam semua sistem kehidupan. Orang yang punya karakter. Berarti ada orang yang cerdas, Masya Allah menghafalnya cepat, pahamnya cepat, tapi tidak punya kesabaran, tidak akan sukses. Maka sabar ini sukses dalam kepribadian, ya, dalam kepribadian. Nah, contoh yang terakhir. Jadi ini saya membahas akhlak itu fakta sukses dalam hidup. Allah menceritakan sisi lain tentang Nabi Sulaiman sebagai pemimpin. Lihat tadi, karena dalam sejarah nabi yang punya negara, nabi yang punya kerajaan, salah satunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihat di dalam Quran itu, wa khusyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzam. Apa? Bahwa Nabi Sulaiman memiliki kepribadian seorang leader. Leader, apa leader itu? Leadership, kepemimpinan. Apa di antara sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam? Salah satunya memiliki kemampuan memapping semua pasukannya, jin, manusia, burung, ditempatkan dalam posisinya. Tapi bukan hanya itu, lihat dalam potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan apa? Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la arul hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahannahu aw liyatiyanni bisultanin mubin. Nabi Sulaiman itu seorang pemimpin yang memperhatikan semua rakyatnya, memperhatikan semua pasukannya, sampai dicarilah burung. Mana burung hudhud? Nah, hudhud ini cerdas ya, bahkan lebih cerdas dari kita. Kenapa? Karena hudhud itu tahu tauhid dan tahu dalil tauhid. Ternyata hudhud tidak ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk ancaman kepada hudhud.
law adibannahu hadaban syadida aw la adbahannahu aw la atiyanni bisultanin mubin. Ini gambaran pemimpin yang adil, tapi punya sultah, kudroh dan syaja'ah. Kata para ulama, Nabi Sulaiman memberikan ancaman 3, tapi Nabi Sulaiman mengklasifikasikan pelanggaran. Kata beliau, la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adbahannahu aw liya'tiyani bisultanin mubin. Kalau Hudhud itu tidak hadir dalam peperangan ini, alasannya pertama, kalau alasannya dia karena malas, berarti akan dihukum dengan hukuman keras. Kalau dia tidak hadir ditambah dengan khianat, maka akan dibunuh. Kalau dia tidak hadir ada alasan, maka saya akan memaafkannya. Itu tipikal kan karakter seorang pemimpin yang memiliki karakter yang baik. Dan Allah pilih sebagai pemimpin. Maka di sini menunjukkan semua apa yang akhlak itu sumber kesuksesan. Dan contoh yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat yang sederhana berkaitan dengan dakwah. Ya, contohnya sangat agung. Beliau berkata kepada para sahabat, innama bu'istum muyassirina la mu'assirin. Itu kasusnya apa? Ketika Nabi SAW dengan para sahabat duduk seperti ini, mungkin tiba-tiba muncul Arab Badui kencing di masjid. Jadi Arab Badui kencing di masjid. Kemudian apa? Sahabat menghardiknya, memburu orang itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'u hatta yakdiba lahu. Biarkan dia sampai selesai kencingnya. Setelah selesai kencing, maka Nabi SAW berkata kepada dua pihak. Satu berkata kepada orang Badui itu, wahai fulan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid ini untuk dzikir, untuk sholat, untuk taklim, untuk ibadah. Lalu beliau mengedukasi sahabat, sesungguhnya kalian itu diutus untuk membawa kemudahan, ya, bukan untuk membuat kesulitan. Lalu dalam sebagian perkataan para ulama, ya, walaupun dalam sejumlah hadis ada yang berbeda susunannya, maka Arab Badui itu berkata, dan sebagian para ulama ini layak yang ini urutannya. Maka Arab Badui itu berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad, dan jangan dirahmati yang lainnya. Lalu doa orang ini juga ditegur oleh Nabi SAW. Bagaimana engkau itu membatasi rahmat Allah, katanya. Kenapa tidak didoakan yang lainnya? Nah, tapi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini memberikan gambaran bahwa suksesnya dalam amar ma'ruf nahi munkar, suksesnya kita dalam berdakwah ketika dakwah itu dibarengi dengan rahmat, ketika dakwah itu dibarengi dengan kasih sayang, ketika dakwah itu dibarengi dengan lemah lembut. Ini contoh yang sangat sederhana yang ada dalam sejarah Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia itu adalah keberkahan. Contoh yang lain, Nabi SAW mengatakan al-bai'ani bil hiyad. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jual beli itu dengan hiyad. Lalu Nabi SAW mengatakan, apabila kalian jujur maka akan diberkahi, apabila tidak maka akan diangkat berkahnya. Jadi sistem perjualbelian yang berkah itu ketika tidak ada kedustaan, tidak ada khianat, tidak ada riba di dalamnya. Menunjukkan apa? Semua akhlak mulia adalah merupakan awal dari semua kebaikan. Maka orang mukmin tidak boleh terpisah akhlak mulia dalam kehidupannya, dalam berdakwah, dalam berdagang, dalam memimpin, dalam semua sistem kehidupan. Akhlak itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita.
Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan sesuai dengan judul, bahwa kemuliaan akhlak sebagai sebab utama kita akan menempati kedudukan yang tinggi nanti yaumul qiyamah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam kurang lebih 5 atau 7 hadis yang menunjukkan kedudukan akhlak itu sebagai sebab orang masuk surga, dan akhlak yang mulia ini sebagai sebab akan diangkatnya derajat manusia di surga. Mana hadisnya? Kita ambil hadis yang umum dulu. Qala Nabi sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwa Nabi sallam mengatakan mukmin yang paling sempurna orang yang menyempurnakan akhlaknya. Kita ketahui derajat yang tinggi bagi orang-orang yang menyempurnakan imannya. Bagaimana kita menyempurnakan iman? Dengan menyempurnakan akhlak kita. Maka hadis ini pun menunjukkan ya, derajat kita di surga ditentukan dengan akhlak itu. Dan akhlak yang tadi adalah akhlak dalam 4 dimensi yang tadi. Jadi akhlak dalam 4 dimensi yang tadi. Jadi tidak mungkin orang baik akhlaknya tapi dia tidak mentauhidkan Allah, itu tidak akan masuk surga. Karena pintu untuk masuk surganya tidak akan terbuka bagi orang yang tidak mentauhidkan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna min ahkum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat denganku nanti yaumal qiyamah adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin menyertai Nabi SAW di surga nanti, walaupun yang dimaksud menyertai, kita tidak akan mungkin sama dengan surganya Nabi SAW. Jadi itu tidak demikian. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ana wa kafil yatim hakada. Jadi tidak ada orang muslim yang akan sederajat dengan Nabi SAW dalam kedudukan di surga. Tapi orang yang berakhlak adalah orang yang paling tinggi dan yang paling dekat kedudukannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Nabi SAW mengatakan, aku menjamin bagi seorang hamba akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang paling tinggi bagi orang yang menyempurnakan akhlaknya. Jadi yang membaikkan apa? Akhlaknya. Jadi di sini menunjukkan derajat yang tinggi di surga adalah orang yang menyempurnakan akhlaknya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang akan memberatkan timbangan nanti yaumul qiyamah yang melebihi akhlak yang mulia. Ya, otomatis kedudukan kita di surga ditentukan dengan kedudukan timbangan amal soleh kita. Dan yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita adalah akhlak yang mulia. Dan sebagai penutup saya ingin menyampaikan 2 hadis ya tentang akhlak mulia. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'aha yu'din nas.
Nabi SAW mengatakan, aku melihat seseorang telah mondar-mandir di surga. Ya. Apa yang dilakukan oleh dia? Nabi SAW mengatakan karena dia itu memotong kayu yang menjulur ke jalan, karena ia anggap memadorotkan orang. Jadi tidak mungkin orang yang suka ngaji akan jadi terorisnya, akan melakukan aksi-aksi yang mendolimi manusia. Ada duri di jalan, ada kayu yang menjulur yang diperkirakan memadorotkan orang, dipotong, dan pahalanya ke surga. Subhanallah. Dan hadis yang terakhir yang saya ingin bacakan di kesempatan malam yang berbahagia ini, baginda Nabi SAW mengatakan, saya toli'u min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Akan muncul dari pintu ini seseorang penghuni surga. Lalu muncullah orang yang tidak diprediksi oleh para sahabat. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Tapi juga bukan berarti sahabat ini lebih mulia dari Abu Bakar, bukan. Tetapi dari sisi punya kelebihan tertentu. Maka para sahabat mencari tahu apa kelebihan orang ini. Ternyata sholat malamnya tidak lebih, zikirnya tidak lebih dari para sahabat yang lain. Sehingga mereka mencari tahu dan bertanya, adakah pada dirimu sesuatu yang kami tidak tahu dari amal kebaikan? Maka ia mengatakan iya. Apa katanya? Dia berkata, aku tidak memejamkan kedua mataku, dan aku tidak tertidur kecuali aku telah memaafkan ke setiap orang yang pernah melakukan salah kepadaku sebelum mereka datang kepadaku meminta maaf. Maka inilah akhlak yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah as-sabhu wal afwu. Rohabatus sadar, orang yang lapang dada, pemaaf. Dan dia berkata, demi Allah, aku tidak memejamkan kedua mataku kecuali aku telah menghilangkan ghil. Wa naza'na, itu kan diangkat dari hatinya ghil, kebencian, iri dengki dalam hatinya. Berarti ini akhlak mulia berkaitan dengan amal hati. Tidak ada iri dan dengki, dan dia menjadi penghuni surga. Nah, maka ini adalah hadis-hadis yang mulia berkaitan dengan motivasi kita akhlak. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa akhlak itu dalam semua kehidupan, dan akhlak itu adalah satu pertanda orang itu akan mulia. Ya, individu, satu keluarga, satu masyarakat, satu negara, mereka akan menjadi kaum yang sukses dan menjadi kaum pilihan. Demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada dua sisi, ada hadiah, baik yang bertanya ataupun yang dari pertanyaan saya. Sebelum kita tutup, walaupun mungkin udah lewat, ya masih ada 15 menit sampai setengah 10. Mohon maaf, ada pertanyaan, silahkan, satu atau dua. Allah. Ya, ya sebenarnya ya apa, tidak terlalu beda adab dengan akhlak ya dalam hakikatnya ya, dalam hakikatnya ta'dib itu ya mengajarkan akhlak. Oleh sebab itu dalam dunia istilah pendidikan ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib, ya ada riyadhah dalam istilah dunia pendidikan. Dan maknanya tidak jauh beda insyaallah. Wallahu taala alam. Ya. Dan kepada penanya pertama, tolong dikasihkan hadiahnya mana? Ini ada hadiahnya mana? Door prize-nya mana? Oh itu. Ya. 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 Bertanya kepada jemaah, mungkin 2 atau 3 pertanyaan untuk jemaah, ya. Yang paling tua yang hadir malam ini siapa ya? Yang paling berumur tua dari bapak-bapak? Iya, masya Allah. 80, ya, masya Allah. Nih.
Bapak yang paling tua berhak untuk mendapatkan hadiah. Yang paling jauh malam ini yang hadir di sini dari mana? Saya kan dari jauh, Pak. Hah? Jauh. Hah. Zaman dulu jauh. Jauh ya? Enggak. Yang lainnya, yang jauh paling jauh? Ya. Ya, ada satu pertanyaan ya yang mungkin tidak dijelaskan tadi secara nas ya, tapi saya ingin ada yang nambah ya. Mungkin ada yang tahu nggak dalam Quran bahwa ketika buruknya akhlak itu awal dari kehancuran. Jadi satu negara, satu tatanan kehidupan itu akan hancur ketika bergeser tentang akhlaknya. Ya. Ya, contohnya dalam surah Al-Anfal ya. Jadi saya yang dikasih hadiah berarti. Wa makan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Atau dalam ayatnya wa makan Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Itu dalam surah Al-Anfal ya, lihat dalam sejumlah ayat. Tidaklah Allah Ta'ala akan mengadab, membinasakan satu kaum dan engkau berada di sekitar mereka. Jadi kalau orang-orang yang baik ada dalam satu negeri itu diistilahkan pasak bumi gitu ya. Yang kedua Allah mengatakan dan tidaklah Allah Ta'ala akan mengadab satu kaum sedangkan mereka beristighfar. Berarti ketika bergeser akhlaknya buruk, banyak maksiat itu kehancuran. Dan banyak ayat yang mengatakan Allah tidak akan mengadab satu kaum kecuali penghuninya apa? Zalim itu kan ya. Kezaliman itu pasti hancur sebuah negara. Ya. Makanya pemimpin-pemimpin yang zalim itu punya timing yang akan Allah hancurkan. Dalam sepanjang sejarah, tidak ada pemimpin yang langgeng untuk zalim. Ya, itu hal-hal yang penting untuk dipahami oleh kita. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin tadi sederhana ya. Salah satu sifat yang dimiliki, akhlak mulia yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih apa tadi? Hah? Ya sobat, tapi yang paling esensi dari Muhammad Al-Fatih tadi apa? Bukan sobar ya? Syaja'ah, boleh. Tapi ada yang lebih ini. Apa? Hah? Ya, akhlak mulia itu umum ya. Sabar juga sudah disebutkan. Ada nilai apa yang ada pada Muhammad Al-Fatih? Hah? Leadership oke, tapi bukan itu yang paling pokoknya. Tadi disampaikan. Apa? Masya Allah, uluwil himmah ya. Artinya cita-cita yang tinggi. Karena beliau termotivasi untuk berkuasa dengan cita-cita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW benar-benar akan dikuasai. Berarti memang Allah menjanjikan Konstantia akan dikalahkan. Tapi siapa yang akan diberikan itu Allah merahasiakan. Jadi antum dapat hadiah dan yang tadi juga dapat hadiah semuanya. Ini 1, 2, 3. Ya. Mungkin berhubung waktunya udah
habis ya. Untuk ummahat agak jauh. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini berkaitan tentang akhlak. Maka wajib atas setiap muslim untuk menyempurnakan akhlak, khususnya dari 4 dimensi tadi. Akhlak kepada Allah, akhlak bersama sesama makhluk, akhlak berkaitan dengan diri kita sendiri, dan akhlak dengan semua makhluk selain manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari